Perkenalkan, nama saya Niko Simanjuntak dengan NIM 11 S24 041. Di sini saya akan menjelaskan artikel PBO, yaitu ini ada dua studi kasus. Yang pertama itu kasir dan kedua itu student information. Di sini source code bawaannya dibuat di sini. Kemudian seperti ini inputnya. Kita buka cis dulu untuk melihat materi praktiknya. Nah, di sini di tentang Java, implementasi kelas diagram ke Java. Nah, ini dibuat di sini seperti ini kelasnya, kelas diagramnya. Nah, di sini titik ini, di sini kelas relasinya itu sebuah kelas mungkin terlibat dalam satu atau lebih hubungan dengan kelas lain atau suatu relasi dapat berupa salah satu jenis berikut. Nah, seperti ini generalisasinya. Generalisasi itu merupakan hubungan is-a di mana kelas anak atau subkelas mewarisi atribut dan metode dari kelas induknya atau superkelas. Nama kelas abstrak dibuat dalam huruf mirip. Nah, sini association-nya adalah hubungan antara dua atau lebih kelas yang menunjukkan bahwa kelas-kelas tersebut memiliki kaitan berinteraksi satu sama lain. Di sini saling berkaitan. Nah, kemudian sini ada aggregation. Misalnya adalah jenis association khusus yang menunjukkan part of. Ini merupakan hubungan antara dua kelas di mana satu kelas atau kelas keseluruhan atau kontainer berisi objek dari kelas lain atau kelas bagian. Dengan kata lain, kelas bagian merupakan bagian dari kelas keseluruhan dan dapat berada di banyak kelas keseluruhan lainnya. Nah, kita masuk ke aktivitas programnya. Di sini ada 3.1 yaitu tentang student information. Nah, di sini kita silakan implementasi kelas diagram ke dalam kode program Java. Di sini ada work label, person, address, home, student, dan course. Di sini kita akan menggabungkan beberapa kelas ini menjadi satu program. Jadi kita silakan menggunakan kelas app Java untuk dapat menjalankan programnya. Nah, di sini kemudian di sini ada 3.2 kasir. Silakan implementasi kelas diagram berikut ke dalam program Java sama seperti atas. Ini menggabungkannya, memerankannya menjadi satu program dari 4 kelas berikut. Nah, kita langsung masuk ke code-nya. Di sini pertama kita buat public, kita buat address dot class. Nah, di sini itu seperti biasa kita buat di sini public class address private string city private string street. Nah, di sini public class address ini mendefinisikan sebuah kelas publik bernama address. Kemudian di sini public ini artinya itu kelas ini bisa diakses dari mana saja. Kemudian kelas ini adalah keyword untuk mendefinisikan kelas. Kemudian address adalah nama kelas, biasanya dipakai untuk mempresentasikan suatu alamat. Nah, kemudian di sini private string city dan private string street ini adalah dua variable instance atau field dan akses privat. Nah, city ini menyimpan nama kota, sedangkan street ini menyimpan nama jalan. Nah, privat ini berarti variabel ini hanya bisa diakses dari dalam kelas address sendiri, tidak langsung dari luar. Kemudian di city ini adalah konstruktor dari kelas address. Kemudian public string address ini string var1 dan string var2 ini kita ketika membuat objek address kita harus memberikan dua nilai string, yaitu kota atau var1 dan jalan atau var2. Nah, di city var1 ini adalah mengisi field city milik objek dengan nilai parameter var1. Kemudian di sini di street var2 ini mengisi field street milik objek dengan nilai parameter var2.
Di sini dipakai untuk membedakan antara variabel instant atau city dan street dengan parameter method atau var1 dan var2. Nah, di sini return di sini public string get city ini public ini bisa dipanggil dari luar kelas. Dan string get city ini mengembalikan nilai variabel city dari objek ini. Kemudian ini adalah metode getter untuk street. Kemudian di sini public string get street ini return di street ini hasilnya adalah nilai field street dari objek. Dan ini mengembalikan nilai street. Kemudian di sini kita buat penutup if ini class address-nya. Nah, class address-nya adalah kelas sederhana yang menyimpan informasi alamat berupa kota dan jalan atau menjadikan konstruktor untuk menginisiasi nilainya serta menyediakan getter untuk mengambil nilainya. Kemudian kita masuk ke address Java ini. Nah, di sini kita buat public class address ini untuk mendefinisikan sebuah kelas publik bernama address. Nah, kata kunci publik berarti kelas ini bisa digunakan dari mana saja dalam proyek Java. Kemudian private string city ini dan private string street ini adalah dua variabel instance atau field bertipe string. Nah, city menyimpan nama kota dan street menyimpan nama jalan. Dan modifier ini privat artinya kedua field ini hanya bisa diakses dari dalam kelas address, tidak langsung dari luar. Nah, ini public address ini adalah konstruktor kelas address. Nah, nama konstruktor sama dengan nama kelas atau address. Nah, parameter string city dan string street ini dipakai untuk memberikan nilai awal dari saat objek dibuat. Di city ini untuk menyimpan nilai parameter city ke dalam variabel instance city. Kemudian di street ini menyimpan nilai parameter street ke dalam variabel instance street. Nah, kata kunci this dipakai untuk membedakan antara field class dengan parameter method yang namanya sama. Kemudian public string get city ini method getter untuk field city. Nah, public ini bisa dipanggil dari luar kelas dan string get city ini mengembalikan data city dengan tipe string. Kemudian return set ini hasilnya adalah isi variabel instance city. Kemudian di sini sama seperti yang di atas ini, tapi di sini menggunakan street. Public tadi bisa diakses dari luar, ini mengembalikan data street. Kemudian return street ini hasilnya adalah isi variabel instance street. Kemudian di sini adalah penutup definisi kelas address-nya. Nah, kita masuk ke kelas berikutnya. Nah, di sini import Java address scanner ini untuk mengimpor kelas scanner dari package Java. Nah, scanner dipakai untuk membaca input dari pengguna lewat keyboard. Kemudian public class all ini mendefinisikan sebuah kelas publik bernama all. Nama file seharusnya all Java sesuai dengan nama kelas. Ini sesuai dengan nama kelasnya. Kemudian public all ini adalah konstruktor default atau kosong untuk kelas all. Nah, ini tidak melakukan apa-apa di dalamnya karena dihasilkan dari dekompilasi. Sebenarnya ini mungkin otomatis dibuat oleh compiler. Kemudian ini public state void main ini method main di sini titik masuk programnya Java dari main ini. Kemudian public ini bisa dipanggil dari luar dan static ini bisa dipanggil tanpa membuat objek all, dan void tidak mengembalikan nilai. String var0 ini adalah parameter untuk menampung argumen command line atau biasanya disebut ARGS. Nah, kemudian scanner sistem ini membuat objek scanner bernama var1 yang membaca input dari sistem in atau dari keyboard. Kemudian sistem outprint ini tampilkan teks enter your name tanpa pindah baris karena print bukan print ln. Kemudian string var2 ini membaca satu baris teks yang diketik user lalu menyimpannya ke variabel string bernama var2. Kemudian sistem output ini untuk menampilkan sapaan hello berdasarkan input user. Di sini sistem kita masuk ke kelas ini. Di sini kita buat input Java.
Eh, dapat scanner ini adalah print stream ini adalah untuk print stream input system out. Scanner untuk membaca input dari keyboard. Ini public kelas app ini mendefinisikan kelas publik bernama app. Kemudian sini public app ini konstruktor kosong atau default dari kelas app tidak melakukan apa-apa. Kemudian public statement ini metode utama main sebagai titik masuk program, dan varnol ini adalah parameter untuk argumen command line atau string AGR biasanya. Kemudian scanner for 1 ini membuat objek scanner untuk membaca input dari keyboard. Sini string for 1, for 2, for 3, for 5, for 6, for 7 ini program membaca input dari user dalam urutan. For 2 ini vers pertama atau mungkin rumah, di sini name, for 2, for 3, for 3 ini name, for 4 ini baris ketiga atau umur itu dikonversi ke integer, for 5 baris keempat atau alamat rumah model, dan for 6 ini baris kelima, kemudian for 7 ini baris ke-6, dan begitulah. Kemudian di sini student for 10 ini membuat objek student dengan data nama di var 2 ini, var 3 dan umur di var 4. Kemudian home var sebelah sini membuat objek home dengan data var 5 itu melulu rumahnya, var 10 objek student, var 6 jalan, dan var 7 itu kota. Di sini kita masukkan ke sistem outprintnya ini, personal ini akan memberikan nama dan umur student dari getter. Ini kalau objek var 10 student akan mencetak name student, model rumah dari var 11 dan seterusnya. Default ini menutup scanner agar tidak resource layak. Kemudian sini kita masuk ke course class. Nah, di sini di public class course ini mendefinisikan kelas publik bernama course. Kemudian di sini private string name, private integer credit sini dua field privat, name ini nama mata kuliah, contohnya pemrograman Java. Kredit sini jumlah SKS dari mata kuliah tersebut 3, karena privat field ini hanya bisa diakses lewat metode di dalam kelas. Kemudian di sini public course ini ini adalah konstruktor untuk membuat objek course. Parameter for 1 ini nama mata kuliahnya disimpan ke list name. Dan parameter for 2 ini adalah jumlah SKS disimpan ke list credit. Kata kunci this dipakai untuk membedakan field objek dengan parameter method. Kemudian itu public string get name ini getter untuk mengambil nama course. Dan akan mengambilkan pemrograman Java. Public get ini getter untuk mengambil jumlah SKS. Di sini adalah penutup kelas course. Nah, kita masuk ke bagian home class. Di sini kelas home ini mendefinisikan kelas public home. Di sini private string model, private owner, address, address ini ada 3 attribute field atau field dengan akses privat. Model ini tipe atau jenis rumah, misalnya villa, kos atau apartemen. Kemudian owner, pemilik rumah bertipe person atau pos lain. Kemudian itu ada address atau kelas lain. Ini kita mobil home di model var 1 ini konstruksi terbang sama objek home. var 1 ini akan disimpan di model, sedangkan var 2 ini simpan di owner. Dan var 3, var 4 ini dipakai untuk membuat objek address baru. Mungkin var 3 ini sebagai sita atau var 4 sebagai string atau sebaliknya. Kemudian public string get model ini getter untuk model, ini getter untuk owner, dan sini getter untuk address. Nah, di sini untuk penutupnya. Kemudian kita masuk ke person class. Di sini person class ini kita buat di sini public class person ini mendefinisikan kelas publik bernama person. Ini private string name, private int age, dua atribut privat
name ini menyimpan nama orang dengan tipe string, age ini menyimpan nomor orang dengan tipe integer. Nah, di sini public person, string var1 ini konstruktor kelas person. Nah, di sini menerima parameter 1 sebagai nama dan var2 sebagai umur. Nah, akan menyimpannya nilai ke atribut thisName dan thisAge. Dan di sini adalah getter untuk membaca nama orang. Kemudian ini getter untuk membaca umur orang di sini. Kemudian kita penutupnya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke student class. Nah, di sini di student class ini kita buat public get student person implement variable ini. Nah, di sini extend person ini berarti student adalah subclass atau turunan dari person. Jadi student mewariskan atribut dan metode dari person, name, age, dan get name. Kemudian implements for variable ini artinya student harus mengimplementasikan metode dari interface for variable, dalam hal ini adalah work. Nah, private di sini atribut string name dan course and roll course ini dua atribut khusus milik student. Nah, name ini nomor mahasiswa, sedangkan ini enrolled ini menyimpan mata kuliah yang diambil atau course. Nah, ini public student var2 ini var1 ini name-nya, var2 ini name dikirim ke super, var2 var3 ini untuk memanggil konstruktor kelas index person, dan var3 ini age. Hingga pemanggilan student S, new student seperti 1, 2, 3, 4, 5, name-nya dan anti namanya dan 20 umurnya. Kemudian itu ini adalah public void enroll ini adalah metode untuk mendaftarkan mahasiswa ke suatu course, sedangkan ini itu untuk mengambil course yang sedang dikirim mahasiswa. Dan public void work ini implementasi work untuk work dari interface work label akan mencetak aktivitas mahasiswa. Ya, kita masuk ke work label class. Nah, di sini itu work label class ini public interface work label ini mendefinisikan sebuah interface publik bernama work label. Interface di Java dipakai untuk menentukan kontrak atau daftar metode yang harus diimplementasikan oleh kelas lain. Nah, sedangkan void work ini metode abstrak tanpa body. Semua kelas yang mengimplementasikan work label wajib menyediakan implementasi konkret untuk work. Di sini kita coba menjalankan kodenya, karena di sini terdapat pada kelas kita buat seperti ini. Java bintang Java, kemudian kita buat Java. Oke. Kita tinggal memasukkan input yang disarankan. Kita coba di sini tadi student information, di sini kita suruh memasukkan inputnya seperti ini. Apakah sesuai? Nah, sesuai dengan expect outputnya seperti ini. Kita coba ya input yang kedua. Kita enter. Nah, sesuai dengan expect outputnya, makanya kita memperoleh nilai 100. Kemudian kita masuk ke di kasus yang kedua, yaitu tentang kasir. Nah, dari sini bersama seperti yang tadi, karena banyak kelas juga. Nah, di sini itu yang pertama itu kita buat pp kelas ini. Di sini array list ini untuk menyimpan daftar produk atau produk log atau produk log. Dan log kali ini untuk digunakan agar format angka atau desimal mengikuti standar, misalnya titik untuk desimal. Dan scanner ini untuk membaca input dari pengguna atau konsol. Nah, kelas utamanya ini adalah untuk app adalah kelas utamanya. Konstruktor app kosong, tidak ada inisialisasi khususnya. Kemudian di sini fungsi main ini
Main ini adalah titik awal mengeksekusi program. Scanner satu ini digunakan untuk membaca input dari keyboard sistem ini. Di sini adalah program loop terus-menerus. For 2 ini membaca input pertama atau nama produk. Nah, jika inputnya seperti ini, garis putus ini, maka input produk selesai, akan lalu lanjut ke input kasir. Nah, jika bukan seperti ini, berarti user sedang menambahkan produk. Ya. For 2 ini adalah nama produk. For 3 kategori jenis produk. For 4 angka produk dibaca lalu diubah ke double. Kemudian for 6 ini stok produk dibaca lalu diubah ke double. Buat objek produk dengan data tersebut lalu disimpan via helper add produk. Setelah semua produk ditampilkan, user memasukkan nama kasir. Nah, jika inputnya tadi seperti ini, artinya input kasir selesai lanjut dan akan lanjut ke pelayanan pelanggan. Jika bukan, dibuat objek kasir baru lalu disimpan ke helper. Sini, bagian di sini. Di sini ada release public helper ini. Ini daftar produk. Ini untuk tempat penyimpanan semua produk, release produk. Daftar kasir ini tempat menyimpan semua kasir. Kemudian statik artinya bersifat global dan bisa diakses tanpa membuat objek helper. Kemudian konstruktor helper kosong, ini kelas ini hanya sebagai kumpulan utilitas atau helper class. Kemudian public static ini void kasir ini add produk, menambahkan objek produk ke daftar, dan ini add kasir ini menambahkan objek kasir ke daftar untuk mengambil datanya gitu. Produk get produk ini mengembalikan produk berdasarkan indeks di luar batas kurang 0 atau lebih besar sama dengan size, maka akan return. Kemudian seperti di sini. Ke kasir class. Sini mengumpul array list untuk menyimpan data produk, memberi pelanggan dan iterator untuk melakukan looping pada list. Kelas kasir punya atribut nama kasir ini, nama kasir total penjualan, akumulasi semua penjualan yang sudah dilayani di kasir. Kemudian public kasir string ini adalah konstruktor. Ketika objek kasir dibuat, kita akan kasih nama kasir lewat parameter per satu dan nilai total penjualan inisialisasi 0, belum ada penjualan maksudnya. Di sini getter metode menulis nama kasir dan total penjualan, get total penjualan. Ini public double ini parameter var 1 ini daftar produk log atau produk yang dibeli pelanggan, sedangkan var 2 ini parameter untuk menghitung total belanja pelanggan saat itu. Kemudian produk log dengan setiap item dalam array list lebih kecil produk log. var 5 ini tambahkan harga produk tersebut ke total belanja. Di sini kita pakai looping karena di compiled tidak mungkin pakai for. Di sini kita masuk ke struktur produk kelas ini. Ya, nama-namanya kita menggunakan string nama. Terus nama var 1 ini akan menampilkan nama, akan disimpan di nama. var 2 ini menampilkan satuannya, akan disimpan di satuan, dan var 3 ini berat, akan disimpan di adalah itu untuk namanya, ini untuk satuan, ini get berat. Seperti juga produk kelas log ini
produk ini kita menggunakan jumlah menggunakan integer. Ini plus var 1 ini adalah untuk produk simpan di sini, dan var 2 ini adalah untuk jumlahnya, simpan di jumlah ini. Ini adalah menggunakan double get harga totalnya. Jadi kita coba menjalankan programnya. Karena menggunakan kelas kita menggunakan seperti tadi. Kita coba memasukkan inputnya. Ini tadi kasir. Nah, di sini sesuai dengan export outputnya daftar produk seperti itu. Sekian dari hasil video presentasi saya. Terima kasih.